Saudara selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita dari ND edisi Selasa 10 Desember 2024. Sari berita, pemerintah Kabupaten ND diminta untuk segera mengambil langkah-langkah konkret terkait kondisi Rumah Sakit Pratama Tanali di Kecamatan Bowaria. Yayasan Plan International Indonesia menggelar bazar kebutuhan sekolah Thank You Project di Lembata. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, pemerintah Kabupaten ND diminta untuk segera mengambil langkah-langkah konkret terkait kondisi Rumah Sakit Pratama Tanali di Kecamatan Bowaria. Laporan Rosa Dalima. Menjadi harapan dan dambaan seluruh masyarakat di kawasan utara. Rumah Sakit Pratama Tanali di Kecamatan Bowaria ini sudah berdiri selama 6 tahun, namun hingga saat ini belum dioperasikan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Vincent Sango kepada RRI Minggu sore mengatakan, ketika melakukan reses di wilayah utara kemarin, masyarakat mempertanyakan penyebab belum dioperasikannya rumah sakit tersebut. Padahal pada awal pembangunan di masa kepemimpinan Marcel Petu, masyarakat di wilayah utara Kabupaten ND menaruh harapan besar terhadap kehadiran Rumah Sakit Pratama. Dengan demikian, mereka tidak harus ke Kabupaten Sika atau ke RSUD ND untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih serius. Iya, masyarakat di kawasan utara, terutama di titik yang saya kunjungi dan reses, meminta bagaimana memberikan perhatian di sektor kesehatan. Agar pelayanan di sektor kesehatan mereka tidak perlu harus lari jauh baik ke Maumere maupun ke ND. Dan masyarakat bertanya terkait dengan rumah sakit pertama yang ada di Tanali, yang sudah dibangun hampir 6 tahun, yang sampai dengan hari ini belum difungsikan secara baik. Lebih lanjut, Vincent Sango juga mengatakan melalui forum rapat dengar pendapat RDP, Komisi 3 DPRD ND mendesak pemerintah untuk segera mengoperasikan sekaligus menyelesaikan masalah yang menjadi kendala selama ini. Untuk itu, melalui forum rapat dengar pendapat, Gus mendesak pemerintah untuk segera memfungsikan dan menyelesaikan problem yang menghambat sehingga Rumah Sakit Pratama itu belum bisa berjalan secara maksimal. Rumah Sakit Pratama Tanali awalnya didirikan untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di 6 kecamatan kawasan utara Kabupaten ND mengalami kesulitan dalam operasionalnya saat ini. Fasilitas yang ada seperti tenaga kesehatan yang terbatas, serta fasilitas pendukung yang minim, menyebabkan rumah sakit ini belum dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal, baik untuk rawat jalan maupun rawat inap. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Yayasan Plan International Indonesia menggelar bazar kebutuhan sekolah Thank You Project di Lembata. Laporan Lady Badin. Dengan melibatkan ratusan anak-anak di Kecamatan Ileape, Kabupaten Lembata, kegiatan Thank You Project yang digelar Plan International Indonesia menghadirkan bazar kebutuhan sekolah yang digelar di Pasar Waipuka, Ileape, Lembata. Erlina Dangu, manajer program implementasi area Lembata, mengungkapkan bahwa program ini bertujuan untuk membuka akses pendidikan bagi lebih dari 8.000 anak di 79 desa di Kabupaten Lembata. Melalui program tersebut, anak-anak mendapatkan bantuan pendidikan non-tunai berupa voucher yang dapat digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah sesuai kebutuhan mereka. Selain membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak, Erlina menjelaskan bahwa program ini juga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memilih sendiri perlengkapan sekolah yang mereka butuhkan. Sebelum kita menentukan pilihannya ke perlengkapan sekolah, itu kita juga melakukan survei. Survei dari 8.063 anak dan keluarga untuk ditanyakan kira-kira kalau hadiah tahun ini yang dalam bentuk ucapan terima kasih tadi, itu bentuknya apa? Ya, hasil survei yang paling tinggi adalah perlengkapan sekolah. Jadi kita memilihlah metode atau mekanisme bantuan non-tunai ini sebagai modalitas utama. Erlina menambahkan bahwa pendidikan adalah aspek penting dalam pemenuhan hak dan kesejahteraan anak dan menjadi alasan mengapa program tersebut sangat penting diimplementasikan di daerah tersebut. Erlina mengungkapkan bahwa hasil survei yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa perlengkapan sekolah seperti pakaian
pakaian dan alat tulis menjadi pilihan utama bagi anak-anak. Kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bisa memilih dan juga menentukan pilihannya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, ini juga ada hubungannya dengan cost efisien. Dan yang ketiga, bagian dari pemberdayaan perekonomian lokal di Lembata. Program Thank You Project ini juga diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal karena basar pelengkapan sekolah ini melibatkan toko-toko yang ada di sekitar Lembata. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Dalam rangka memudahkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat, Universitas Terbuka Kupang NTT resmi membuka sentra layanan Universitas Terbuka Negeri di Kecamatan Golewangada. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Kegiatan pembukaan sentra layanan Universitas Terbuka atau Salut Mataloko ini dilaksanakan pada Jumat 6 Desember 2024. Pendirian sentra layanan Universitas Terbuka Negeri Mataloko ini bermula dari kajian data kelulusan program sekolah non-formal paket C PKBM Bravo Star Mataloko. Banyak lulusan program paket C Bravo Star Mataloko dengan usia wajib belajar ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tetapi terkendala kesanggupan ekonomi. Pelayanan pendidikan Universitas Terbuka Negeri ini sekaligus sebagai upaya pendekatan pelayanan alternatif pendidikan tinggi bagi masyarakat. Direktur Universitas Terbuka Kupang, Dr. Ajat Sudrajat MPD mengatakan, peresmian sentra layanan Universitas Terbuka Salut Mataloko ini merupakan upaya pendekatan pelayanan pendidikan tinggi untuk masyarakat yang membutuhkan jasa layanan pendidikan UT di Kabupaten Ngada, khususnya wilayah Golewaraya. Sentra layanan Universitas Terbuka atau Salut Mataloko ini menyediakan jatah beasiswa bagi mahasiswa sebagaimana yang ada di kampus-kampus reguler dan juga bantuan dana untuk kelompok wirausaha mahasiswa yang diberikan secara kelompok. Kita hadir di sini adalah memudahkan, mendekatkan diri ke masyarakat. Masyarakat tidak perlu datang ke kota atau ke Jawa, mereka cukup di sini di tempat Salut Koin, ini namanya unik, Koin Bajawa. Komunitas Inovasi Bajawa. Jadi ini adalah langkah baik dalam membangun pendidikan, membangun kampus yang terbaik di Bajawa. Sekali lagi dalam negeri, kampus pemerintah. Silakan nanti Harun mengembangkan sendiri, mandiri, desainnya seperti apa, strategi seperti apa untuk membangun kampus yang milik pemerintah ini, milik negara ini. Pendidikan Universitas Terbuka Negeri Mataloko Ngada membuka layanan pendidikan strata 1, strata 2, dan strata 3. 5 program studi S1 yaitu program studi FISIP, program studi keguruan, program studi ekonomi, program studi sains dan teknologi, dan untuk S2, program studi keguruan dan program studi hukum. Kegiatan peresmian sentra layanan Universitas Terbuka ini dihadiri Wakil Bupati Ngada Raimundus Bena, mantan Ketua DPRD Ngada Bernardinus Ngebu, Camat Kulewa, Lurah Todabelu, Karutan Kelas 2B Bajawa Prianggoro Agung Wibowo, sejumlah tokoh pemerhati pendidikan di Kulewa, serta awak media. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Sambut hari ulang tahun Paroki Santa Maria Immaculata Donna ke-109, panitia melaksanakan kegiatan bakti sosial pengobatan gratis dan pemberian bantuan paket sembako kepada seluruh paroki. Laporan Rofinus Vula. Kegiatan bakti sosial pengobatan gratis dan pemberian bantuan paket sembako berlangsung di Aula Paroki Santa Maria Immaculata Donna pada Minggu 8 Desember 2024. Pastor Rekanan RDC Slaus mengatakan kegiatan bakti sosial bekerjasama dengan Yayasan Komunitas Kita Peduli Jakarta. Bakti sosial pengobatan gratis dan pemberian bantuan paket sembako menyongsong hari ulang tahun Paroki ke-109 mengusung tema peliharalah kasih persaudaraan di tengah-tengah kita. Dan untuk ibu hamil dan anak stunting ini ada pemberian sembako tambahan selain beras, gula, minyak, ada juga telur 1 rak dan juga susu baik untuk anak maupun untuk ibu hamil. Dan dalam kerjasama kami dengan komunitas Kita Peduli, anak-anak stunting dan ibu hamil ini akan menjadi fokus perhatian kami ke depan. Bahwasannya pemberian sembako ini tidak berakhir hari ini. Kami akan berusaha untuk ke depan, kami tetap memberi PMT, pemberian makanan tambahan, pemberian sembako untuk anak stunting dan juga untuk ibu hamil. Romo Ces mengatakan sebanyak 1.500 paket sembako yang disiapkan yakni beras 5 kg, gula pasir, minyak goreng, dan mie instan. Dalam pemberian paket sembako, panitia
memberikan perhatian khusus terhadap ibu hamil dan anak stunting. Ia menjelaskan khusus ibu hamil dan anak stunting, pemberian sembako selain beras, gula, minyak, ditambah telur dan susu baik untuk anak maupun ibu hamil. Romo Cies mengatakan dalam kerjasama dengan Yayasan Komunitas Kita Peduli Jakarta, anak stunting dan ibu hamil akan menjadi fokus perhatian Proki Santa Maria Immaculata Dona ke depan, dan pemberian sembako tidak berakhir hari ini. Selain itu ke depan Proki Dona akan memberikan makan tambahan untuk anak stunting dan juga untuk ibu hamil. RRI Endorfinus Fula melaporkan. Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Bajawa kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan menggelar kegiatan bakti sosial Baksos. Laporan Suimam. Yohanes Lako Azi, perwakilan dari Solidaritas, Senin 9 Desember 2024 menuturkan kegiatan Baksos tersebut dilaksanakan di dua tempat berbeda, yaitu di Panti Citra Nusantara Bajawa dan di kediaman Ibu Elizabeth Pereira, korban kebakaran rumah. Kegiatan ini juga bersamaan dengan perayaan syukur atas pengabdian selama 7 tahun oleh Angkatan 2017 Rutan Bajawa yang dikenal dengan nama Solidaritas. Dijelaskan, kegiatan Baksos diawali dengan penyerahan bantuan kepada Panti Citra Nusantara Bajawa berupa kursi roda dan alat tulis sekolah. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Rutan Bajawa Pri Anggoro Agung Wibowo didampingi pejabat struktural bersama perwakilan Solidaritas kepada pengurus panti asuhan. Setelah mengunjungi Panti Citra Nusantara Bajawa, jajaran Rutan Bajawa melanjutkan perjalanan menuju kediaman Ibu Elizabeth yang terletak tidak jauh dari panti. Di rumah Ibu Elizabeth, bantuan berupa uang tunai diserahkan untuk meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga korban kebakaran. Dikatakan Yohanes, kegiatan bakti sosial ini bukan hanya merupakan ungkapan syukur atas pengabdian mereka selama 7 tahun, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab kepada masyarakat. Kegiatan Baksos ini selain bentuk ucapan syukur atas pengabdian selama 7 tahun, kami Angkatan 2017 Solidaritas Rutan Bajawa juga sebagai salah satu bentuk kepedulian kami dan tanggung jawab sosial pada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu, terkhususnya anak-anak Panti Citra Nusantara Bajawa. Ditambahkan, dengan adanya kegiatan ini, Rutan Bajawa kembali menunjukkan dedikasinya dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memupuk semangat kebersamaan dan saling membantu di antara sesama, serta mempererat hubungan antara lembaga dan masyarakat. Berita terakhir, masyarakat adat suku Wolowea gelar ritual adat Koepoe. Laporan Nikolaus Makumeli. Adapun pelaksanaan ritual Koepeo oleh masyarakat adat suku Wolowea dilaksanakan pada Minggu 8 Desember 2024 bertempat di Watu Gase, Kelurahan Ratongamobo, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagekeo. Ritual ini merupakan salah satu ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Wolowea saat akan menggali dan mengangkat pohon kayu jenis kaju abu hingga ke akar-akarnya yang akan menggantikan peo lama yang sudah termakan usia atau telah rubuh sehingga harus digantikan dengan peo baru melewati ritual tersebut. Ritual diawali dengan ibadat pemberkatan peralatan-peralatan kerja yang akan digunakan serta semua yang terlibat dalam ritual Koepeo. Ritual tersebut dihadiri oleh ratusan kaum laki-laki yang berasal dari 9 anak suku Wolowea. Ketua suku Wolowea Siprianus Gu saat ritual menuturkan bahwa kaju abu yang akan dijadikan peo pengganti tersebut sebelumnya melalui proses selektif di beberapa tempat sebelum diputuskan untuk digali di wilayah Ratongamobo. Maka kami Tuzale, kami ini bersama ini ame bukalco dia tegak zale ne abu beriso awalapo abu ego temademu tekan sempat mana kata kami mai kami pai odeng kajuat tengah ternyata bapak dia si mama ini kami ucap terima kasih. Pada kesempatan tersebut, Lurah Ratongamobo Yolentewea saat menerima para tetua adat Wolowea menuturkan bahwa pihaknya mendukung penuh ritual Koepeo tersebut dengan menyediakan sarana pendukung serta dukungan dari masyarakat setempat pada prosesi ritual Koepeo yang berlangsung di wilayah Kelurahan Ratongamobo. Sementara itu, Franciscus Go, salah satu tokoh muda suku Wolowea menuturkan bahwa ritual Koepeo tidak serta-merta dilakukan, melainkan harus melalui petunjuk-petunjuk. Jadi itu semuanya lewat petunjuk.
Pak Bobo Peo Musa Goy Menat dan itu semuanya lewat petunjuk. Jadi kita manusia yang hidup ini tidak serta merta langsung potong-potong begitu saja. Nah begitu. Jadi itu semuanya lewat petunjuk. Nah jadi yang terlibat di dalam KP itu ketua adat bersama dengan seluruh para mosalaki yang ada di 9 kedai dan para mosalaki yang ada di KKI Rumah Sepuh. Nah itu yang pertama. Yang kedua baru dilibatkan di tokoh-tokoh pemerintah seperti ini, kepala desa, aparatur desa. Nah begitu. Diiringi riuhan gong gendang yang ditabuh bergantian, membangkitkan semua yang terlibat dalam ritual koe peo. Adapun peo yang akan diganti tersebut telah berusia 7 abad. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Saudara, sekian warta berita dari ND edisi Selasa 10 Desember 2024. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.